Selamat pagi. Ini VT483 ya. Nah, perkembangan terakhir itu, Pak Ferry Irwandi, itu rupanya dia tokoh sipil ya. Beliau adalah seorang doktor S3 dan seorang yang pengamat sosial yang bagus. Tetapi begini, saya jelasin dari ilmu ekonomi, politik, dan sejarah. Ya, saya bukan ahli politik atau manuver politik ya. Saya nggak ikut-ikut gerakan Pak Ferry Irwandi. Cuman begini, salah satu kesalahan dari para pengamat atau gerakan sipil adalah menganggap bahwa mereka anti otoritas, anti kekuatan, anti kekuasaan. Itu keliru, Pak. Itu keliru. Saat masyarakat sipil sekarang itu, supremasi sipil itu masuk angin gara-gara parcok, maka antitesanya itu adalah parjo. Jadi, kekuatan itu seperti segitiga, Pak. Seperti segitiga, kalau kamu ingin, misalnya kekuasaan yang sekarang ini buruk ya, kamu ingin perbaiki, maka kamu harus bisa mengakses kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Sehingga kamu harus mengikuti. Misalnya gini ya, sekarang kondisi supremasi sosial ini supremasi sipil ya. Kenyataannya kan sekarang kan law enforcement lemah ya. Hancur. Penegakan hukum hancur. Sehingga Anda butuh institusi perang ya, TNI. Kalau Anda nggak ikutin ya, Anda akan ketinggalan dan Anda akan jatuh. Gitu loh. Jadi, sekali lagi ya, bahwa kekuasaan ini sekarang dikuasai oleh Parcok ya, Angkatan Bersenjata Partai Coklat. Nah, tapi itu nggak bagus dan terjadi korupsi ya, atau rekening gendut. Maka Anda harus bisa mengakses kepada otoritas yang lebih tinggi, di mana Parjo. Nah, TNI itu bermaksud untuk meredam atau menguasai aspek hukum, makanya dia jaga Kejaksaan Agung, dan dia menjaga keamanan. Sekarang kan relatif demo-demo itu nggak sampai membakar ruko atau pasar atau mall. Itu berkat TNI, Pak. Kalau Anda serang TNI-nya, ya asal Anda nyeruduk aja, apa bedanya Anda dengan Buffalo atau ya banteng aduan gitu loh, atau ayam aduan. Anda asal tabrak aja gitu loh. Jadi, sudahlah ya, Anda sudah diberitahu oleh Kepala Satgas Cyber. Itu adalah cubitan yang kecil, Pak. Ya. Kalau Anda dipanggil Komandan Kodim, saya takut Anda nggak balik, Pak. Bukan saya nakut-nakuti loh ya. Enggak. Tujuan dari Parjo take over Parcok itu adalah karena adanya kebobrokan yang ada sekarang ini. Nah, ketika kebobrokan sekarang ini dilakukan oleh sebuah berhala geng Solo, ini sangat sulit diberantas, Pak. Oleh karena itu, Prabowo menggunakan aparat Parjo. Anda harus bisa mengikuti Prabowo ini. Prabowo itu presiden, Pak, dan dia adalah keturunan bangsawan dan dia adalah titisan dari Soeharto. Artinya kita ambil yang baik gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita mau bubar-bubaran, Pak ya, nggak usah repot, Pak ya. Sudahlah, kita semua aja terjun ke sungai atau ke laut. Tapi kan enggak, kita kan nggak kepengen seperti Nepal. Indonesia nggak bakal perang, Pak. Nggak bakal perang. Ya, kenapa? Anda harus tahu ya. Nampak tilas sejarah itu ya. Anda harus tahu titisan dari Soeharto kepada siapa, ke atasannya lagi, ke atasannya lagi, ke atasannya. Dan itu berumur 500 tahun, Pak. Gitu loh. Oleh karena Prabowo itu bukan seperti Jokowi. Dia itu adalah titisan dari bangsawan yang dikdaya. Artinya dia itu memiliki roh atau darah atau legasi atau warisan yang
mulia. Anda harus percaya itu. Jadi ketika segitiga ini diperbaiki dengan otoritas yang lebih tinggi, Anda harus ikutin suatu saat. Ya, Anda itu misalnya gini ya. Anda memojokkan Parjo, seolah-olah TNI itu seperti dulu di fungsi ABRI. Sekarang ABRI juga nggak ada. Kedua, sekarang itu ya TNI kan nggak ikut perang. Jadi TNI itu bukan alat perang, Pak. Karena hak TNI untuk perang itu sudah dicabut. Apa yang harus Anda komplain? Bahwa TNI sekarang itu mengatasi keamanan dan ketertiban. Itu adalah langkah-langkah darurat. Bukan darurat militer. Langkah-langkah sementara untuk memperbaiki birokrasi yang korup, geng berhala yang korup, BUMN yang korup, dan itu semua dibersihkan. Anda mau membersihkan pakai apa? Gitu loh. Kamu tahu nggak ya? Polisi itu ada 400.000 orang. Kalau misalnya mau dibabat dengan kejaksaan, jaksa itu cuma 40.000. Mau berapa jaksa yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi yang polisi yang korup? Jadi Anda harus membutuhkan pasukan serdadu yang lebih banyak. Itu loh. Itu pandangan saya. Sekali lagi ini adalah edukasi dan bukan hiburan. Yang ingin hiburan skip aja. Nah, bagaimana masa depan Indonesia? Masa depan Indonesia itu bukan Anda terus nuntut aja terus. Anda nuntut sekarang misalnya ya. Anda ingin kebebasan. Anda ingin, semua nggak boleh disensor. Anda nggak mau disalahin, Pak Ferry. Loh, Pak RT RW itu memiliki otoritas di atas Anda. Gitu loh. Tolong Anda sadar ya. Sebelum Anda gitu ya. Jadi ini pendapat saya ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki Indonesia? Setelah aparat hukum ini yang bobrok ini kita koreksi dengan aparat perang, Karjo ya. Kita harus ikutin dulu ya. Setelah itu kita gunakan otoritas yang lebih tinggi, yaitu otoritas moneter. Sekali lagi, Prabowo itu titisan dari Soeharto. Dia itu ada terah, ya, ada darah, dinasti Girilayu. Oke? Jangan Anda sepelekan bahwa Indonesia itu dilindungi oleh dewa-dewa atau malaikat pelindung yang membuat Indonesia ini stabil. Dan kita nggak akan seperti Nepal. Percayalah, nggak akan. Ya, karena dalam waktu segera, Prabowo tahu setelah Prabowo mengikuti langkah untuk revisi Undang-Undang TNI, menggerakkan TNI sebagai penyanggah, ya, semua dikoreksi, geng berhala Solo dibabat, lalu kemudian Prabowo akan menggelontorkan kredit 2.600 triliun yang akan dicetak bulan depan. Percayalah kepada malaikat pelindung Indonesia.